Kalau di rumah Gudang Misteri itu cerita horor itu bisa berkaitan juga dengan perjalanan spiritual. Nah, teman-teman, katanya Kang Oki ini mempunyai perjalanan spiritual yang tadi pas briefing keren banget nih. Patut buat di dengerin ceritanya, ditonton ceritanya. Nah, gimana Kang ceritanya Kang? Mungkin sebelumnya saya maaf dulu mohon izin pada semua pemirsa. Tidak ada maksud apa-apa dalam acara ini. Saya hanya menjelaskan, mengimplementasikan perjalanan spiritual saya dalam mendirikan pada Gudang ini. Emang ini ada sampai merinding kalau bicara masalah ini karena ada suatu hal yang menurut dari berbagai perjalanan spiritual saya, mungkin baru perjalanan pendirian Padepokan ini yang sangat berkesan dan sampai sekarang kita sedang menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tambes. Balik lagi bareng saya Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan sekarang Rumah Gudang Misteri kedatangan salah satu tamu. Beliau adalah seorang sesepuh dari salah satu perguruan atau perguruan pencaksilat yang ada di Tasikmalaya. Kita perkenalkan dulu Kang Oki Siliwangi. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Kita lama ketemu kan ya? Bertahun-tahun kita ketemu. Terakhir itu di rumah teman ya? Iya, di rumah Namanya Kang Jayeng. ya, banyak yang jadi. Ya. Ketemu lagi nggak sengaja Waktu kita main film dulu ya. Iya. Atau bukan. Aduh. akan kan katanya ada cerita horor kan. Ya. Nah, di Rumah Gudang Misteri itu kan memang horor itu teman-teman bukan hanya sekedar kita ketemu kuntilanak atau pocong ataupun genderuwo gitu. Tapi kalau di Rumah Gudang Misteri itu cerita horor itu bisa berkaitan juga dengan perjalanan spiritual. Nah, teman-teman, katanya Kang Oki ini mempunyai perjalanan spiritual yang tadi pas briefing keren banget nih. Patut buat di dengerin ceritanya, ditonton ceritanya. Nah, gimana Kang ceritanya? Mungkin sebelumnya saya maaf dulu mohon izin pada semua pemirsa. Tidak ada maksud apa-apa dalam acara ini. Saya hanya menjelaskan, mengimplementasikan perjalanan spiritual saya dalam mendirikan Padepokan ini. Emang ini ada sampai merinding kalau bicara masalah ini karena ada suatu hal yang menurut dari berbagai perjalanan spiritual saya, mungkin baru perjalanan pendirian Padepokan ini yang sangat berkesan dan sampai sekarang kita sedang menjalani. Mungkin dari awal Enggak, Kang, punten, potong. Katanya sebelum kita mengarah ke hal yang nanti ya, itu katanya sempat ada mimpi dulu nih. oh betul. Ya, bagaimana mimpinya itu katanya mau harimau ketemu dengan harimau kumbang ya, kumbang yang hitam itu mimpi di antara sadar dan tidak sadar ya Kang ya? Itu ada berapa ekor Kang di mimpi itu? Kalau kebetulan yang datang ke saya itu 7 ekor 7 ekor dan ke istri saya itu 4 ekor. 4 ekor berarti 12 11 ya? Jadi ada 4 malam berturut-turut. Wow, dan sampai akhirnya disuruh ke satu tempat. Iya betul. Satu tempat. Oke, dan katanya Kang Oki ini teman-teman mempunyai padepokan yang namanya padepokan namanya Padepokan Maung Hideng. Dan tidak biasanya kan
Padepokan itu pasti ada kursiratnya. Iya, nasab. Asalnya. Nah katanya ini kalau Padepokan mau ngirim ini tidak ada guru nasabnya kan ya? Ya, langsung dari Kalbur. Oh, betul bisa seperti itu kan? Nah itu mungkin suatu Benar ya kan? Agak keringet ya. Iya. Tapi tadi ada prinsipinan salah satu anugerah katanya. Ya. Yang penasaran, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin jadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Nah, Kak, silakan. Siap. Mungkin saya ceritakan dari awal ya, karena ini adalah perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual yang sangat berkesan dan sampai sekarang alhamdulillah kita udah berdiri pada yang pada tahun 2023 pada tanggal 20 Juli sampai 24 Juli selama 4 tahun berturut-turut sekitaran jam 10 atau jam 11 malam. Ya. Saya dengan istri saya pas mau tidur karena saya tinggal berdua, jadi istri saya dengan adik. Saya itu didatangi oleh sosok binatang harimau hitam atau macan kumbang. Kalau seorang Sunda itu mau hidung ya. Nah, yang datang ke saya itu 7 ekor. Ya. Yang ke istri saya 4 ekor. Pertama kemunculannya itu ada suara-suara, ya kan? Seperti buka pintu gerbang, buka pintu rumah. Kita lagi di kamar itu antara sadar dan tidak sadar. Dikatakan tidur ininya masih jalan, Ya. dikatakan melek, tapi kita merem. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Ya. Tapi yang menjadi heran saya itu kok bisa berbarengan dengan istri saya gitu kan. Kalau diceritakan mungkin maung tersebut lumayan besar. 7 ekor itu yang saya itu kurang lebih seginilah. Segini. Kalau ukuran mau hidung itu atau macam bumbang biasanya cuma segini. Ya. Tapi waktu alami sawah mungkin ini hanya apakah saya pertama itu tanggal 20 itu apakah saya itu mimpi atau apa gitu kan. Nah, mereka itu datang terus langsung diem di depan saya dengan istri saya. Dia bilangnya saya harus ke Leuweung Sancang, enggak lebih. Nah, udah gitu dia ngomong seperti itu. Pokoknya harus ke Leuweung Sancang. 3 kali dia ngomong. Saya bangun, langsung tersadar dan tidak. Ya. Akhirnya saya pikir, ini hanya bunga tidur, ya kan. Besoknya tanggal 21 kejadian lagi, gitu kan. Kejadian lagi sama. Disuruh datang ke hutan Sancang, Leuweung Sancang, yang terletak di Kabupaten Garut. Saya abaikan lagi. Apakah ini hanya saya terobsesi karena emang saya suka filosofi maung atau seperti apa, saya kurang paham. Atau bunga tidur? Gitu kan. Oke. Terus malam ketiga tanggal 22 itu malam 23 kedatangan lagi, kedatangan lagi sama, lebih keras lagi. Kamu cek bahasa Sunda nama siap kudu datang ke Leuweung Sancang, kunaon teu datang bae, gitu kan. Kunaon cari itu wae. Akhirnya saya berpikir sama istri saya, kok sama gitu. Perintahnya seperti itu. Nah, diabaikan lagi. Tapi jadi pikiran besok, kenapa ini kok mimpi tapi berepisode, gitu kan? Dan mimpinya sama itu terus, gitu kan? Sama istri akang tuh. Iya, sama, gitu kan? Pas malam 24, hari keempatnya datang lagi. Nah itu lebih ke arah maaf sampai breathing gini ya, kalau mengingat itu karena ini perjalanan langsung. Itu datangnya emang ada suatu kayak yang lagi jalan buk kayak gitu, dan yang ada satu mungkin pemimpinnya itu yang lainnya segini, yang ini segini, gitu kan, walau misawab ya.
Dan yang pemimpinnya itu ngomongin seperti ini. Sia kudu datang. Kumaha carana? Ya kan? Kudu datang kali itu kalau gue santai. Sabab maneh aya anu geus di daguan. Geus aya yang ada daguan ini tuh udah ada yang nunggu lah istilah bahasa Indonesianya. Kamu harus datang ke Sancang sana, ke Sancang 9. Ya kan? Dan saya sendiri tidak tahu Sancang 9 itu di mana. Ya. Gitu kan? Gitu. Sancang 9 itu di mana? Saya juga nggak paham gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir besoknya diskusi sama istri saya, ternyata sama. Akhirnya kita ngobrol. Kebetulan adik saya dari Bandung pengen ke hutan Sancang. Seperti itu pengen ke hutan Sancang. Yang juga betul. Dan ada teman saya juga ngajak ke hutan Sancang. Gitu. Jadi akhirnya ada 8 orang. Jadi 4 foto kita di sana. Suruh ke Sancang 9. Nah, akhirnya pada tanggal 29 Juli kalau nggak salah, itu akhir bulannya, kita berangkat atau berangkat ke Sancang. Kita nggak tahu harus menghubungi siapa. Kita berangkat sore, nyampe sana itu kita hanya ada informasi, ada yang ngasih nomor HP 2 orang yang bisa dihubungi. Yang satu teman daripada teman saya. Akhirnya saya beristirahat di Cipatujah pada saat itu sambil kita mencas HP. Di pas jembatan Cipatujah ada warung-warung sambil istirahat kopi segala macam. Saya ikut mencas dan saya hubungi. Kedua nomor tersebut yang nyambung hanya satu. Dan kebetulan yang nyambung itu mengaku dia itu sebagai kuncen Sancang. Kuncen Sancang 9. Jadi gayung bersambut kan. Akhirnya cuma dia lagi ada pengajian dulu, bisa nganternya beres pengajian sekitar jam 10-an. Akhirnya kita tunggu di daerah Ujung, gitu kan? Ya, ada kebetulan Ujung itu dekat dengan Hutan Sancang. Akhirnya kita menunggu dan berangkatlah jam 9, kita berangkat ke rumah beliau dan jam 10 kita ketemu dan di sanalah terjadi obrolan-obrolan. Saya utarakan maksud dan tujuan saya seperti dalam istilahnya kalau sombongnya kayak ilapat atau wangsir gitu ya, selalu datang. Tapi entah apa yang terkatakan. Dan saya nyampaikan seperti itu bahwa saya disuruh datang ke Sancang 9. Akhirnya dia berpikir udah oke. Untuk ke Sancang 9 udah clear, nanti saya antar. Kan jam 12 malam nanti berangkatnya lanjut. Cuma saya ada permintaan. Nah, ada permintaan bahwa di sini tidak ada padepokan silat, gitu kan? Dan dia itu menginginkan ada pasukan baju hitam atau paduan silat di wilayah desa Cilas, gitu kan? Dan saya juga akhirnya tertarik. Terus apa yang dia minta, gitu kan? Dia minta dibuka padepokan. Legalitas dari kita, semua dari kita ya kebetulan saya punya yayasan. Kita punya yayasan dan bergerak di bidang seni budaya juga. Nah, akhirnya oke, kita sepakat. Nah, di sanalah komitmennya kita membawa pelatih, membawa segala macam, tapi pakai saya sampaikan akhirnya memakai nama Padepokan Maung Hideng aja gitu, karena Padepokan Maung Hideng punya saya. Jadi sebelumnya emang udah ada Padepokan Maung Hideng, tapi bukan padepokan silat, itu hanya pengobatan untuk olah nafas, olah rasa, olah pernapasan gitu. Nah, akhirnya sepakat pakai padepokan saya. Dan kenapa saya mencari guru silat itu kan karena saya bukan basic di silat, gitu. Basic saya itu karate, murni, gitu kan. Saya dari lembaga karate. Makanya begitu diminta mendirikan padepokan pencak silat, saya sempat bingung juga, karena nggak nyambung, gitu. Kalau menurut manusia, betul. Tapi kan kalau Allah udah berkehendak, jadi mau tidak mau kita, inilah tantangan. Untuk kedepannya gimana nanti aja. Jadi ini antara import dan lokal gitu. Betul. Nah, jadi saya kesininya akhirnya berpikir, akhirnya ini adalah salah satu yang diperintahkan pada saat kejadian spiritual tersebut 4 malam itu. Ini yang menunggu itu. Ternyata
saya ditemu itu dengan istri saya itu untuk membuka padepokan pencaksilat Karuhun. Nah, akhirnya perjalanan seiring waktu kita jam 11:30 berangkat, pas 9 orang. Kita kan 8 orang nih, gitu kan? 8 orang naik motor dengan beliau satu orang yang mabur notabene kuncian sandang 9. Akhirnya jadi 9 orang pas gitu kan, sesuai dengan arahan. Kita ke sana berdialog, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, gitu kan. Dalam artian kita memohon ridho Allah. Inilah perjalanan hidup saya. Mungkin kedepannya saya minta ke Allah, kalau ini adalah jalan hidup saya untuk membuka padepokan pencaksilat di sini, saya akan terima. Tapi saya juga mohon bantuan dan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya alhamdulillah pada bulan Agustus di akhir padepokan Maung Hideng mulai diresmikan. Ya alhamdulillah pada saat itu ada sekitar 50 siswa yang tergabung, 50 siswa, dan kita di sana belum punya, kuningnya padepokan silat belum punya jurus silat Ya. pada saat itu. Apa bisa? Nah, itulah suatu tantangan buat saya. Ya. Nah, akhirnya saya bawa salah satu teman kita yang biasa melatih silat, gitu kan. Tapi kita pun meminta izin, Ya, yang kepada beliau dengan jurus yang tidak menjadi kontroversi. Karena kan kalau di pencaksilat itu yang sekarang saya tahu, pencaksilat itu harus punya nasab dan punya jurus khas, dan itu tidak boleh diajarkan di padepokan lain. Akhirnya saya meminta bantuan kepada Ketua Umum Pendekar Pencaksilat Indonesia, Mbah Pipin. Dan kebetulan saya juga pada saat itu sebagai Panglima Pendekar. Dan saya minta gerakannya adalah senam silat. Senam silat Perkumpulan Pendekar Pencaksilat Indonesia. Alhamdulillah direstui. Nah, seiring berjalan waktu dibuka padepokan tersebut memakai gerakan senam silat. Dan kebetulan pelatihnya udah paham senam silat tersebut dari Perkumpulan Pendekar juga. Cuma pada saat berjalan 3 minggu itu saya berkepikiran terus, ini namanya padepokan harus punya jurus khas atau gerakan khas padepokan Maung Hideng itu sendiri. Berarti saya harus menciptakan atau mencari jurus padepokan Maung Hideng itu, jurus tradisionalnya harus ada, supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari atau pengklaiman mengambil daripada pangkuran yang lain. Saya minta sama Allah, gitu kan, ya Allah, ini udah berjalan 3 minggu, tolong dong panggil saya ya Allah, tolong berikan saya jurusnya, ya, gitu kan. Dan saya juga minta sama sepuh dalam hati saya, Karuhun lah, gitu ya. Saya sempat nuntut sama Karuhun. Saya disuruh buka padepokan harus dengan ilmunya dong, harus dengan jurusnya dong. Jangan cuma kita disuruh perang tapi kita nggak tahu gitu. Setengah gitu. Nah, akhirnya pas 1 bulan sedang latihan pagi-pagi, kita latihan awal itu hari Minggu ya, Jumat sama Minggu. Nah, pas sedang berlatih jam sekitar mau lohor jam 11:30, tapi mohon izin, ini maaf ya kan, karena ini mungkin keyakinan saya atau sugesti atau apa. Akhirnya ada yang membisik ke telinga saya, sekarang turunkan jurus ke-1, jurus Maung gitu. Nah, di batin saya nanya lagi dong, jurusnya seperti apa? Karena saya kan nggak bisa. Ya. Mohon maaf kalau masalah bela diri karate, ya karena saya mampu di sana, saya juga sebagai pelatih karate dulu kan, gitu. Sudah membuka beberapa dojo ya, udah paham lah untuk gerakan karate. Tapi kalau untuk gerakan silat, saya kan masih blank, gitu kan, nggak nyambung gitu. Ya. Akhirnya yang membisik di telinga saya, udah sekarang kamu turun aja. Nah, akhirnya saya pasrah sama Allah. Ya Allah, kalau ini emang jalan yang terbaik dan ini adalah anugerah darimu,
melalui badan saya dan petunjuk daripada Karubun, saya ridho bismillah ta'ala untuk memijamkan badan saya, gitu kan. Dan di sana saya video bersama anak-anak saya. Ya. Nah, akhirnya saya mohon seperti itu. Akhirnya terjadilah dan terciptalah jurus ke-1. Nah, jurus ke-1 ini masih bersifat kebanyakan olah nafasnya. Ya. Jadi nggak beda jauh nih dengan yang biasa saya lakuin, cuma ada beberapa perbedaan sedikit. Alhamdulillah jurus ke-1 turun, kita olah. Nah, terus di minggu berikutnya turun lagi jurus kedua sampai jurus ke-9, gitu kan. Nah, yang lebih unik kejadian jurus-jurus itu, turunnya jurus tersebut, kalau istilah saya mungkin one shot ataupun di 8 jurus ke-7 kan, 7, 8, 9 satu hari itu, Ya. gitu kan. Pas jurus ke-7 kita disuruh, saya pribadi disuruh meraktekin ataupun menggerakkan jurus ke-7 tersebut sampai ini tulang ini keluar kan, Allahumma sholli ala tapi nggak sampai keluar nembus kulit ya, cuma ini nih kayak gimana ya, berubah sampai segini. Nah, sampai saya ngomong nama ikat tanah gitu kan, udah gitu dia sama anak-anak, bah itu gimana, mau kawan, ini yang salah satu perjuangannya. Baru istirahat sekitar 10 menit, datang lagi bisikan, gitu kan. Sekarang turun jurus ke-8. Saya sempat nolak, karena posisi saya ini udah sakit gitu kan. Jangankan untuk melakukan gerakan silat, karena gerakan silatnya mungkin beda dari yang lain ya. Uniknya mungkin kondisi yang lain pasti lebih bagus. Nah, cuma kalau punya saya itu kayak asal-asalan gitu ya. Tapi emang menguras tenaga juga gitu kan. Yang ini saya minta gini, mohon maaf, pegang gitu kan. Saya lagi sakit, gitu kan. Itu tulang kan, salah satu anggota saya keluar, saya bilang. Jangan untuk gerak, untuk latihan silat lagi. Jangan. Jalan aja saya susah. Tapi di hati saya itu ada bisikan lagi. Kamu percaya sama Allah, dan saya akan menurunkan yang ke-8. Akhirnya saya, ya udahlah. Tiba-tiba tersaning Allah Subhanahu Wa Taala itu, pas saya berdiri dari duduk, ini masuk lagi kan. Allahumma sholli ala Tanpa apa-apa. Begitu saya berdiri, ini langsung masuk. Dan saya, alhamdulillah, jalan lagi, gitu kan. Nah, akhirnya saya turutin jurus ke-8. Pas jurus ke-8 pas beres, saya langsung pingsan. Ya, mungkin kecapean, ya. Langsung pingsan hanya beberapa detik lah itu kan. Akhirnya sembuh lagi. Jam 12.00 dukur itu kita istirahat, kita langsung refreshing ke Cikayangan. Ya. Dengan anak-anak itu kita bawa, ya karena udah terbiasa ya kita itu ngelibat segala macam kan, sambil makan dengan anak-anak. Pas beres makan, ada lagi di sini sekitar jam 1 ya, jam 1, jam 13 itu. Sekarang turun jurus ke-9, tapi turunnya harus di sanjang 9. Akhirnya saya nyebrang ke sanjang 9 karena pada situ airnya lagi agak tinggi, agak pasang. Dengan anak-anak itu kita menyeberang pakai laki. Pada saat kita sampai ke wilayah sanjang 9 atau Senong itu, ada salah satu lahan di belakang, di depan muka, tapi bukan gua Senongnya ya. Masih agak sekitar 200 meteran lagi lah ke gua utama itu. Nah, disinilah tempatnya. Nah, akhirnya saya bersiap-siap di sana, mohon doa sama Yang Maha Kuasa. Dan anak-anak didik saya semua disuruh berkeliling, berputar, dan saya videokan lagi. Ya alhamdulillah, pas jurus ke-9 turun itu, saya langsung plong rasanya. Akhirnya anak-anak kita bawa ke sanjang 9. Salah satu bentuk syukuran kepada Allah dan mengucapkan oke ke Karubun yang sudah memberikan
namanya wangsit ya atau anugerah kepada saya itu melalui karuhun ridhonya Allah. Di sanalah saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah bisa menerima amanah. Mudah-mudahan amanah yang saya terima melalui badan saya gerakan-gerakan pencaksilat Maung Ideng ini bisa bermanfaat di kemudian hari.